Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Amsal 8 ayat 5 mengatakan, "Hai orang yang tidak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu." Saudara, kata-kata "hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, tuntutlah kecerdasan." Di sini menggunakan kata kecerdasan adalah arma. Arma itu lebih cenderung pada wisdom, hikmat. Tuntutlah hikmat. Tuntutlah hikmat, tuntutlah ini imperatif perintah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang tidak berpengalaman di dalam hidup ini menjadi orang yang bijaksana. Tetapi bukan sekedar bijaksana, Bapak Ibu. Arma ini menekankan orang yang bijaksana dan menggunakan akal budinya, pikirannya. Sehingga orang itu cerdas dan selalu berhati-hati di dalam menyimpulkan atau memutuskan perkara-perkara yang dihadapi. Orang ini cerdas, menggunakan akal budinya, bekerja secara holistik, menyeluruh, sehingga dia tidak melihat sesuatu itu di dalam satu pandang, tapi dia mempertimbangkan di dalam seluruh aspek, seluruh titik. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Seluruh aspek dilihat. Sehingga ketika dia melihat keseluruhan itu, maka dia ambil satu keputusan. Itu dikatakan orang itu wisdom, cerdas. Dan tuntutlah hikmat, tuntutlah kecerdasan. Sehingga dalam hidup ini kita perlu melatih seseorang atau diri kita menjadi cerdas. Karena kecerdasan itu tidak lahir begitu saja. Tapi kecerdasan itu satu proses, harus kita latih. Setiap hari kita melatih berpikir secara holistik. Setiap hari kita berlatih berpikir secara tajam, melihat sebab akibatnya. Kalau keputusan ini adalah A, akibatnya apa? Sebabnya apa? Kalau keputusan ini adalah B, akibatnya apa? Sebabnya apa? Kita lihat sebab akibat. Dengan demikian maka dikatakan keputusan-keputusan itu adalah keputusan-keputusan yang bijaksana, dilihat secara holistik, menyeluruh. Saudara-saudara, ketika kita melatih berpikir hikmat, berpikir cerdas, berpikir yang bijaksana ini, maka dikatakan inilah manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Manusia di dalam hidup ini selalu menuntut sesuatu. Menuntut, biasanya menuntut apa saja, menuntut sesuatu yang dia belum miliki, menuntut sesuatu yang dia inginkan, menuntut sesuatu yang mungkin cita-cita, mungkin harapan, mungkin hanya sekedar sesuatu sesaat dan ingin diambil. Kita tuntut, tapi penuntutan ini adalah penuntutan yang dimana Allah sendiri tahu apa yang dia tuntut. Jadi Allah melihat manusia itu menuntut dan Allah sendiri tahu apa yang dia tuntut. Karena itu dikatakan ketika Allah menjawab tuntutan-tuntutan itu kepada manusia, maka dikatakan manusia mendapatkan tuntutan itu, manusia tidak puas dan dia kembali menuntut lagi. Dan Allah memberi jawaban, manusia mendapatkannya, manusia tidak puas lagi. Dan manusia itu menuntut lagi. Dan dalam hidup manusia yang tidak sempurna ini selalu terus-menerus menuntut sesuatu hingga memuaskan hati, memuaskan batinnya, memuaskan dirinya, sehingga seolah-olah bila perlu seluruh dunia ini dia miliki. Saudara-saudara, Allah tidak berkenan terhadap orang seperti ini. Allah berkenan terhadap orang menuntut hikmat. Allah meminta, tuntutlah hikmat. Jangan kau tuntut keperluan-keperluan duniawi. Jangan kau tuntut keperluan-keperluan egomu di dalam hidupmu. Tetapi tuntutlah, kejarkah hikmat yang Tuhan berikan kepadamu. Sehingga ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, dalam kecerdasan Tuhan, maka kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Karena kita bisa menolong banyak orang lain, memecahkan persoalan-persoalan yang lebih hikmat lagi. Ada persoalan dalam hidup kita bisa memecahkan lebih hikmat lagi. Sehingga pekerjaan Tuhan bekerja luar biasa dan engkau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Shalom, Tuhan memberkati.